Terima kasih Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, pemirsa, dengan topik rekrutmen CPNS 2019. Tadi di segmen pertama kita sudah membahas terkait gambaran besar dari persiapan CPNS tahun 2019 ini. Nah, ini biasanya dengan tingginya animo masyarakat dalam menyambut lowongan CPNS yang akan dibuka, tentunya banyak oknum begitu kerap kali yang memanfaatkan momen ini dengan meraup keuntungan gitu. Penipuan-penipuan jenisnya itu apa saja yang mungkin perlu diwaspadai oleh Jadi, masyarakat? Jadi oknum itu adalah oknum yang bego. Itu goblok itu namanya. Di era modern sekarang dengan teknologi yang sudah luar biasa di dalam rekrutmen CPNS dengan menggunakan computerized SSTS itu tidak mungkin akan ada yang bisa membantu atau dibantu. Ya, yang ada itu adalah joki. Ya, jadi nomor tesnya dipasang fotonya orang lain gitu kan. Ya. Tapi jadi dia yang masuk. Jadi namanya kan kita tidak tahu siapa orangnya. Cuma dilihat namanya cocok, ya fotonya kayak apa tidak ya. Nah, itu sekarang sudah diubah. Jadi semua sudah diinput di dalam data, siapa yang tidak cocok fotonya dan namanya itu tidak mungkin dia bisa masuk. Baik. Jadi sebenarnya peluang ini semakin kecil. Saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat calon CPNS ini, kalau mau masuk itu jangan pernah percaya seperti itu. Karena itu tidak zamannya lagi itu. Jadi yang menentukan kita sendiri. Jadi Ananda yang mendaftar itulah Ananda sendiri yang menentukan apa kuncinya, belajar. Ya, tanpa belajar tidak mungkin tahu. Jadi kuasai semaksimal mungkin bidangnya. Karena yang paling berat itu di SKB-nya. Ya, jadi seleksi kompetensi bidang itu memang amat berat di situ karena kita mau lihat apakah dia ahli atau tidak di bidangnya. Baik. Sekarang kita ada penelpon, Pak. Ada Pak Herman Hafid di Makassar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Herman. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Iya, mohon maaf Pak Herman, kalau tidak salah adalah Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Siswa, betul Pak Herman? Iya, betul. Iya, silakan tanggapan Pak Herman, Pak. Jadi beberapa guru, kemudian juga kebetulan saya punya anak 3 guru kontrak, ada SD, ada SMA. Yang saya lihat setiap tahun penerimaan CPNS itu sama sekali tidak menghargai guru kontrak, guru honor. Seharusnya ada nilai plus, nilai tambah yang dimasukkan dari hasil nilai seleksi. Sehingga guru kontrak, guru honor itu bisa berpeluang. Tetapi kenyataannya saya pantau hampir setiap tahun, itu justru banyak guru pemula yang lolos dalam seleksi CPNS guru. Bukan guru kontrak, bukan guru honor lulus. Seharusnya Bapak dari PGRI, Dinas Pendidikan, Pemkot, itu harusnya membicarakan Kementerian Aparatur Negara bahwa guru kontrak, guru honor itu seharusnya ada T plus nilai tambah pada seleksi CPNS guru. Karena kita ketahui selalu dengan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Padahal yang sudah kontrak sampai 10 tahun tidak dihargai jasanya. Ya. Hanya seleksi sehari yang dihargai. Ya. Nah, itu aja saran saya supaya sebelum tes ini di bulan November masih ada waktu PGRI, Dinas Pendidikan, Pemkot memberikan saran dan masukan kepada Menteri Aparatur Negara agar dipertimbangkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Bagaimana tanggapan saya ingin jawab apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Ini Kepala BKN 1 pekan yang lalu itu dibully. Ya, dibully ketika dengar pendapat di DPR. Beliau mengatakan ini agak susah kita ini untuk tenaga honor dengan tenaga kontrak. Mereka kan masuk jadi tenaga kontrak tidak ada tesnya. Ya, jadi kita tidak bisa mengukur kemampuannya. Nah, bagaimana cara mengukur kemampuan itu? Ya harus melalui tes. Gitu. Nah, P3K itu adalah salah satu sarana untuk mereka diseleksi
ya tingkat kelayakannya untuk menjadi CPNS. Tetapi kenapa dia dibully? Dia bilang tidak semua CPNS seperti itu. Tenaga kontrak, tenaga honor seperti itu, masih banyak yang bagus. Benar, banyak yang bagus, jauh lebih bagus daripada CPNS malahan atau PNS yang ada. Ya saya alami sendiri. Ya saya punya staff itu ada yang jauh lebih cerdas dari saya gitu. Ya, tetapi lagi-lagi karena sistemnya harus ikut seleksi, dia tidak lulus. Baik, meskipun bahkan sudah lama mengabdi juga. Itu satu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Helman itu kita hargai. Ya, beliau ini sahabat saya ini Pak Helman ini. Ya, jadi kita hargai dan tentu saja itu akan menjadi perhatian. Bukan hanya pemerintah daerah, tapi seluruh pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia itu menyampaikan hal yang sama, bahwa ada perlakuan khusus kepada mereka yang sudah lama mengabdi. Bahkan mereka yang usianya di atas 35 tahun pun seharusnya direkrut. Nah, makanya di dalam PP, ada PP yang baru itu menyatakan bahwa mereka yang di atas 35 tahun yang pengabdiannya sama dengan pada waktu tahun 2007 penerimaan CPNS dulu, penerimaan 2007 itu 2005 ke 2007 itu 46 tahun waktu itu. Ya, jadi mereka yang sudah punya pengabdian 20 tahun betul-betul tanpa putus, itu mereka langsung diangkat pada waktu itu. Ya, atau di atas 15 tahun ya tidak pernah putus, itu bisa diangkat. Atau mereka yang 20 tahun mengabdi tapi pernah putus, ya itu juga menjadi perhatian karena usianya tadi. Nah, makanya banyak yang disampaikan oleh tenaga kontrak, tenaga honorer di seluruh Indonesia ini, mereka sampai demo, itu persoalan usia. Karena dibatasi. Dalam undang-undang itu, undang-undang ASN dan manajemen ASN, batas maksimal untuk menjadi pegawai negeri sipil atau CPNS itu 35 tahun. Ya, kecuali P3K. P3K itu dimungkinkan di atas itu. Ya, bahkan pensiunnya kalau dia tenaga ahli, tenaga peneliti itu sama dengan undang-undang untuk peneliti. Itu sampai berusia 65 tahun. Gitu. Itu dimungkinkan. Ya. Baik, tanggapan Pak Lukman terkait kebijakan tersebut, Pak? Iya, saya kira memang kalau kita melihat ya, masih tingginya kemudian jumlah tenaga yang terdata, ya, yang terkait dengan tenaga-tenaga kontrak yang kemudian bekerja pada unit-unit pelayanan kita, yang bukan hanya pada satuan pendidikan, saya kira satuan pelayanan kesehatan ini juga kemudian masih sangat tinggi sekali. Ya, memang kemudian dibutuhkan kemudian sikap khusus dari pemerintah pusat, saya kira, untuk bagaimana mungkin kita tidak bisa ya saya kira dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan kemudian basically tentang hal-hal yang bersifat keilmuan, ya mungkin tidak bisa kemudian distandarisasi bahwa mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun misalnya pada satu lembaga pendidikan dengan orang-orang yang baru keluar luaran-luaran dari universitas. Ini pasti kalau dikompetisikan secara sama pasti kemudian mereka akan kedodoran. Ya tinggal kemudian bagaimana memberikan diskresi-diskresi, memberikan kemudian hal-hal yang sifatnya dengan pengalaman pengabdian yang sekian, rentang waktu sekian puluh tahun misalnya, menjadi bobot-bobot penilaian tersendiri misalnya, yang kemudian diperjumlahkan dengan total scoring hasil komputer assisted testnya. Nah, saya kira mekanisme-mekanisme seperti ini bisa menjadi jalan keluar, tapi sekali lagi ya ini memang membutuhkan kemudian perjuangan bersama, khususnya dari pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi ke pemerintah pusat, karena semua dalam kendali mekanisme yang dibuat dan dibangun oleh pemerintah pusat. Jadi untuk tahun depan itu memang ada perubahan passing grade-nya untuk P3K. Ya, jadi itu sudah menjadi perhatian dan akan diterapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan dan BKM, bahwa yang masuk P3K, mendaftar lewat P3K yang sudah sekian tahun masa kerjanya, itu passing grade-nya berbeda dengan CPNS. Ya, dia tidak bisa disamakan. Nah, oleh karena itu tata cara pemerintah untuk bisa menyerap sebanyak mungkin P3K ini. Tetapi lagi-lagi bahwa tenaga kontrak dan tenaga honorer kan dia tidak berpikir P3K-nya.
Mereka berpikir berpikir ASN-nya. jadi ASN-nya, Saya kira jadi ini- CPNS-nya gitu. Ya, silakan dilanjut. Saya Pak kira ya salah satu mekanisme yang bisa dibangun bagaimana kemudian merasionalisasi dari sisi passing grade yang menjadi indikator kelulusan, bahwa kemudian tenaga-tenaga yang sudah mengabdi puluhan tahun yang kemudian mendaftar untuk menjadi ASN itu kemudian dari sisi standarisasi berbeda dengan standarisasi kelulusan bagi yang kemudian tidak memiliki nilai pengabdian misalnya. Nah, Baik. saya kira ini. Kemudian hal berikutnya sebenarnya yang kemudian kita ingin yang saya ingin sorot juga adalah bagaimana kemudian sekarang kita tahu tadi sudah terjelaskan bahwa ada animo yang besar dari sejumlah kelompok-kelompok masyarakat kita dalam setiap proses seleksi khususnya di CPNS yang sekarang tinggal juga harus ada daya dukung kelembagaan SKPD terkait yang kemudian menyediakan pelayanan-pelayanan yang terkait dengan proses pendaftaran nantinya dari para calon-calon pelamar. Penerimaan CPNS P3K itu online. Dukcapil Jadi misalnya. tidak ada. Pak. Ya. Tidak ada. Jadi semua nanti itu melalui online. Jadi mereka secara dini itu sudah bisa mengurus administrasinya, karena itu bersifat administrasi. Jadi seluruh proses penerimaan CPNS itu dilakukan secara online dan tanpa biaya gitu. Iya, yang saya maksud Ya. adalah bagaimana kemudian SKPD seperti Dukcapil. Di Dukcapil pasti kemudian setiap pelamar, setiap pendaftar ini kemudian harus melengkapi sejumlah dokumen administrasi kependudukan yang sifatnya kemudian sifatnya betul-betul kemudian sesuai dengan konteks, ada kesesuaian misalnya dari ijazah, kemudian nama di KTP. Dan Baik. ini saya kira yang membutuhkan tertib administrasi dan tinggal daya dukung Dukcapil, apalagi kita kemudian dihadapkan beberapa informasi bahwa kemudian ada ketersediaan belangko KTP yang sangat terbatas dari pemerintah pusat ke Dukcapil, ke Dukcapil kabupaten kota sekarang ini. Nah, ini harus diantisipasi. Jangan sampai justru di titik-titik seperti ini kemudian kerumitan-kerumitan proses seleksi CPNS 2019 nantinya. Jadi peran SKPD juga sangat besar gitu, dukungannya sangat diperlukan dalam hal ini. Pak Maklasa, ini kalau dari khusus untuk tenaga pendidik sendiri begitu, apakah seleksi atau tes-tes yang sudah ada begitu benar-benar bisa secara komplit menghasilkan atau menerima calon yang berkualitas gitu? Ya, terkait tesnya itu kan sudah standar. Sudah jelas itu bahwa sisa sekarang ini teman-teman kita yang ikut seleksi itu harus belajar keras seperti yang dikatakan beliau. Jadi mulai sekarang itu sudah harus mempersiapkan diri untuk belajar untuk bisa menembus 2 tahap tes ini. Karena teman-teman kita sekalipun sudah mengabdi puluhan tahun, ini juga mungkin kalau dia tidak mengikuti perkembangan era sekarang ini akan kesulitan. Mungkin bisa saja yang baru lulus itu karena sering mengupdate ilmu-ilmu tentang tes-tes yang sekarang itu dia lebih mudah untuk bisa tembus. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Seperti tadi yang dikatakan Pak Herman, memang saya ingin mengatakan bahwa jika ini memungkinkan, teman-teman kita yang sudah lama menjadi tenaga kontra dan tenaga honorer ini, jika memang ada poin tambahan, katakanlah misalnya ada poin yang khusus nanti diakumulasi, baru ditentukan kelulusannya. Tapi itu semua kan sudah harus terstandarisasi. Kita tinggal mau, kalau memungkinkan untuk kita mengajukan saran usul melalui Pemkot. Ini seperti tadi PGRI bisa saja mengatakan itu, tetapi keputusannya juga harus ditentukan oleh kementerian. Nah, ini kalau terkait tesnya itu sudah jelas terstandar itu. Dan itu tinggal guru-guru harus mempersiapkan diri. Baik, kalaupun misalkan memungkinkan yang untuk yang pengabdian sekian lama bisa mendapatkan poin tambahan, itu bagaimana peran PGRI di situ? Justru kita mengapresiasi supaya teman-teman kita yang selama ini, yang ini penerimaan CPNS saja ini, ASN ini kan baru tahun kemarin lagi nih. Nah, jadi ada teman kita itu sudah puluhan tahun yang mungkin kalau dasarnya 35 tahun itu untuk bisa mendaftar sebagai ASN itu jelas dia ada banyak yang tidak bisa masuk di situ. Nah, itu dipersiapkan untuk P3K. Baik. Tapi sekarang konsentrasinya untuk mendaftar dulu di ASN ini persoalannya. Jadi jika memungkinkan seperti yang tadi sempat dikatakan kalau guru honorer yang sudah sekian lama itu mengabdi, kenapa tidak diangkat saja itu sebagai pengabdian
pengabdiannya yang sudah sekian lama, katakanlah 20 tahun itu, kalau diangkat menjadi CPNS luar biasa itu. Baik, kita akan kembali membahas pemirsa usai jeda berikut, tetap bersama kami di obrolan Karebosi.